been so much unrest here, something had to give. This prison is now at triple its capacity. 1,000 people are crammed into a space meant for 300. And it's the early hours of the morning here in Kuta, and traffic is still pretty hectic. Have a look at this, bumper to bumper traffic. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yeah, it's a good idea, just making sure everyone goes through the correct process. So the highlights are definitely meeting people who are grappling with terrorist finance challenges. Jacinta Carroll from the Australian Strategic Policy Institute. For me, if I have a great day, an amazing day, Selamat bertemu lagi dengan saya Sigit Purwono dari Raturu TV. Kali ini kita dalam ngofit atau ngoprek video nomor 3 ini kita akan membahas rule of third. Tadi kita udah melihat beberapa potongan video yang saya tayangkan di awal yang ada kaitannya dengan rule of third ini. Rule of third ini dalam bahasa Indonesianya sering disebut sebagai aturan sepertiga. Sangat dikenal baik di bidang fotografi maupun videografi. Karena kita membahas tentang videografi, makanya ini adalah kaitannya dengan video, bukan dengan foto. Seperti biasanya, sebelum saya membahas dari rule of third, kita akan membahas pemahaman yang basic di bidang videografi. Karena pemahaman seperti ini atau pengetahuan seperti ini jarang ditulis di buku ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman pekerjaan saya selama ini sebagai TV kameramen. Yang pertama adalah istilah dalam videografi itu lebih banyak dalam bahasa Inggris. Misalkan kita kenal ada close up, ada medium shot, ada long shot, ada shot size, ada kamera movement, dan banyak lagi semua dalam bahasa Inggris. Memang ini aslinya dalam bahasa Inggris, kalau kita ubah dalam bahasa Indonesia nanti lucu. Jadi kalau kita bekerja dengan orang lain atau orang asing, kita akan mudah pemahamannya. Misalkan close up itu seperti ini, medium seperti ini, shot size seperti ini, kamera movementnya seperti ini. Jadi memang istilahnya dalam bahasa Inggris. Jadi bukan saya ngarang-ngarang atau sok jago bahasa Inggris, enggak. Karena ini memang istilah awalnya, istilah aslinya adalah bahasa Inggris. Mungkin jarang kita sadari ya bahwa dalam videografi itu memang tidak ada ukuran yang pasti. Ukuran jaraknya itu tidak ada. Misalkan kita mengambil headroom. Headroom itu nanti ukurannya berapa sentimeter bagusnya atau berapa milimeter bagusnya itu tidak perlu. Jadi kalau kita syuting tidak perlu membawa meteran, tidak perlu membawa penggaris. Nggak ada itu, tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan bahas tentang room, yaitu ya ini pemahaman sebelum membahas rule of third akan saya sampaikan apa itu headroom, looking room, nose room, walking room ya. Jadi pemahaman basicnya harus diketahui dulu bahwa batasan room, headroom, looking room itu seberapa. Selanjutnya akan kita bahas rule of third itu sendiri, yaitu aturan sepertiga yang berfungsi meletakkan subjek gambar. Jadi kalau orang awam atau orang pemula gitu mungkin tidak tahu ya bagaimana sih meletakkan subjek gambar kalau kita syuting biar hasilnya bagus. Yang kelima, memang sekali lagi saya tekankan bahwa kalau kita syuting jangan takut salah ambil gambar ya, karena sekali lagi tidak ada hukumnya kalau kita mengambil gambar salah ya, ini hanya kreativitas. Baiklah, akan kita bahas satu-satu. Sebelum kita membahas rule of third, akan kita bahas tentang room dulu. Room itu adalah jarak atau space yang kita kenal dalam istilah videografi. Kalau misalkan kita mengambil video dengan posisi seperti ini, nah ini ada jarak atau space di antara kepala dan
batas atas dari frame itu adalah ini namanya headroom. Jadi titik antara kepala sama batas atas ini adalah ruangan headroom namanya. Sementara yang di depan wajah atau orang ini, ya ruangan ini adalah namanya looking room. Looking room itu adalah ruangan yang di depan mata ya, kalau kita mau melihat ke depan itu namanya looking room. Ada juga yang menyebut dengan istilahnya newsroom atau hidung, karena ruangan itu berada di depan hidung. Jadi kalau kita mengambil gambar misalkan orang berjalan, nah di depan orang berjalan itu kita namakan ada ruangan, ada jarak, space yang kita kosongkan, itu namanya walking room. Jarak antara kepala sama batas atas ini tidak pasti ya. Artinya tidak pasti jarak antara kepala sama batas atas frame ini apakah 3 cm atau 10 mili, itu enggak ada. Ukuran yang pasti tidak ada. Jadi kalau kita syuting tidak perlu bawa penggaris, maaf saya ukur dulu batas atasnya 10 cm, enggak ada. Jadi baik di depannya juga gitu. Di depan ini looking room atau newsroom ini nggak ada ukuran berapa senti, berapa meter, berapa mili, nggak ada. Jadi contoh yang kedua, nah, ini kebetulan sama. Jadi yang di atas kepala namanya headroom, yang di depan namanya looking room, newsroom atau walking room. Ini sama juga. Kebetulan shot size-nya maupun arahnya sama ya. Jadi mengarah ke kiri dari kameramen ya. Kalau dia menghadapnya ke kanan juga sama aja. Headroom ada tetap di sini. Ini adalah walking room-nya atau newsroom atau walking room. Jadi tergantung dia arahnya kemana aja. Ini ada contoh lagi. Kalau tadi kan headroom-nya kelihatan sekali jaraknya ya. Itulah saya katakan tadi tidak ada ukuran pasti. Seperti contoh yang ini, headroom-nya tipis sekali. Kesannya nggak ada. Jadi udah mepet sekali. Mungkin dalam pertimbangan tertentu si kameramen bahwa gambar yang bagus adalah ini. Misalkan di atas sudah ada properti yang mengganggu, ya itu memang pertimbangan di kameramen. Tapi sebaiknya memang ada headroom, ada looking room. Nah, sekarang kalau misalkan orangnya rame dan bergerak-gerak, karena tadi kan contohnya satu orang aja. Kalau orangnya banyak seperti ini, pada saat kita shooting adalah yang penting mempertahankan dari frame dan headroomnya ya. Dalam situasi seperti ini, headroomnya memang kita jaga ya. Yang penting anak-anak ini berempatnya kelihatan semua dan tidak out of frame. Kalau misalkan orangnya banyak atau dalam pertemuan atau dalam meeting, itu bagaimana caranya headroomnya? Ya ini kita lihat aja. Misalkan ini semua orang kan kepalanya di sini, jadi kita harus ada headroom atau jarak dari kepala ke batas atas itu tetap kita ada jaraknya ya. Nah, ini headroomnya segini. Jadi kita rata-rata aja kepalanya di situ. Kemudian kita lihat, misalkan ada properti ya, batasnya ya kita ambil propertinya ini dimasukkan. Nah, jadi headroomnya akan seperti ini. Nah, sekarang akan kita bahas tentang rule of third. Apa itu rule of third? Rule of third itu aturan sepertiga ya. Jadi ini untuk yang mendatar kita bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Untuk yang vertikal kita bagi menjadi 3 bagian juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 9 bagian. Ya, rule of third itu seperti ini. Ini sebetulnya garis imajiner aja. Kalau misalkan dalam frame mungkin kalau tidak dimunculkan grid lainnya ya, atau kotak-kotaknya itu yang di viewfinder ya nggak ada. Dalam saat kita shooting garis-garis imajiner ini tidak terlihat. Kalau bayangan kita saat shooting
ya di situ ada garis, contohnya seperti itu. Tapi kenyataannya nggak ada, kecuali memang di viewfinder kita di kamera itu grid line-nya dimunculkan ya. Jadi garis-garisnya dimunculkan hanya untuk membantu bagaimana caranya meletakkan dan mengambil gambar, bisa juga. Dalam aturan rule of third, titik-titik perpotongan antar garis inilah tempat yang bagus untuk meletakkan subjek ya. Jadi penempatan subjek gambar atau point of interest-nya itu di sekitar sini, tidak harus di sini. Memang kalau kita syuting kan tidak ada grid line-nya ini, yang garis imajiner ini ya, mungkin sekitar sini, sekitar sini, sekitar sini. Jadi di titik-titik sekitar titik-titik inilah penempatan yang baik untuk subjek yang kita syuting ya. Kalau bentuknya bisa orang, bisa gedung, bisa mobil, bisa binatang, bisa anak-anak, nah, itu tergantung dari subjek yang kita syuting. Tapi penempatan yang bagus memang di sekitar areal titik-titik ini ya. Nah, tadi kita di depan kan sudah lihat atau sudah saya tayangkan beberapa cuplikan video yang sebagai contoh. Sekarang kita terapkan dalam aturan rule of third ya. Ini video yang saya tayangkan atau saya putar tadi itu tidak kita edit ya. Jadi ini video, di atasnya saya pasangkan garis-garis imajiner ini. Jadi bukan diedit atau dipaskan nanti orangnya seperti ini, enggak. Karena kita udah paham tentang rule of third, jadi kita sudah tahu mengira-ngira, berarti nanti perpotongannya itu di situ. Jadi ini sekali lagi bukan kita edit atau kita paskan supaya dia orangnya di rule of third, itu enggak. Ini kan juga orangnya berada di, atau reporternya ini berada di sekitar titik ini aja, bukan di tengah dia. Sekarang kita cek gambar yang video yang lain ya. Nah, ini kita lihat dulu videonya seperti ini. Ini juga tidak kita edit ya, kita tidak paskan. Jadi garis-garis imajiner itu kita taruh di atasnya. Apakah dia pas di posisi sepertiganya, ini kita lihat. Sekarang kita contoh yang ini, orang yang duduk ini. Penempatan dari subjek yang kita syuting memang bagusnya yang di titik ini ya. Ini bukan kebetulan, tapi memang kameramennya udah paham ya. Oh, berarti sepertiganya itu di situ gitu. Ini juga begitu. Jadi yang posisi cewek yang sendirian ini, yang tadi kita contohkan untuk headroom, ini meletakkannya juga dia di sepertiga dari titik-titik ini, aturan sepertiga atau rule of third ini. Dia di sekitar sini dia. Memang tidak persis, tidak, tapi sekitar ya. Jadi sekitar area titik-titik ini ya. Nah, ini adalah penempatan yang bagus untuk subjek yang kita syuting ya, sekitar sini atau sekitar sini. Sekitar sini. Jadi di titik-titik persilangan garis imajiner itu. Nah, ini contoh yang tadi kita contohkan dalam headroomnya tipis sekali atau seakan tidak ada jarak headroomnya, kita contohkan dalam rule of third sekarang. Penempatan dari subjek ini tidak persis di sini, memang tidak persis di titik ini, tapi memang sekitarnya, sekitar areal sini ya, sekitar areal sini, sekitar area sini. Maksudnya bukan di tengah, bukan di tengah gitu, bukan di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini, itu bukan ya. Jadi usahakan berada di titik-titik dari persilangan garis imajiner ini. Nah, ini juga begitu. Dia posisi penempatan subjek di sekitar sini, sekitar sepertiga sini. Ini juga sama.
penempatannya memperhitungkan headroom, memperhitungkan looking room, memperhitungkan juga dengan rule of third ya, rule of third di sekitar sini. Ini juga sama ya. Nah, ini kalau kita misalkan pasang grid lainnya untuk panduannya, dia penempatannya di sekitar titik-titik dari sepertiga ini ya, sekitar sini. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau misalkan dia di tengah boleh nggak? Ini dalam posisi lain, reporternya ini betul-betul menghadap ke kamera, bukan menghadap ke kanan atau ke kiri. Kalau dia menghadap kamera, tergantung apakah dia ingin ditaruh di sepertiga bagian dari layar, ataukah dia memang harus di posisi middle ya. Jadi karena stasiun televisi misalkan di Indonesia lebih banyak dia di tengah. Ada juga stasiun televisi yang dia minta di pinggir ya, karena kalau di pinggir backgroundnya itu bisa kelihatan lebih banyak. Tapi kalau di tengah dia akan menutupi background yang di belakangnya. Ini contohnya kalau reporternya ditempatkan di tengah-tengah dari garis imajiner atau rule of third itu ya. Kita lihat lagi. Still well underway here in Kuta this morning, and this is when it starts to get messy, when the nightclubs close and the teenagers come out. Ini memang dia di tengah dia. Untuk penempatan dari kameramennya, dia memang di tengah dia. Di tengah sini, bukan di sepertiga sini tadi ya, atau bukan di sini, dia di tengah. Dan kita juga tetap setiap syuting kita perhatikan headroomnya ya. Ini sekarang contoh yang lain ya, reporternya dia bergerak maju ke depan, dan dia minta di tengah frame. Ya kita harus bisa menjaga frame dan menjaga headroomnya ya, supaya dia nggak out of frame. While back in Australia we have some of the strictest pool safety laws in the world, here in Bali rules like that just don't exist. And with more and more Aussie families choosing to holiday in private villas without lifeguards, Cameron and Stella want every parent to learn from their horrific experience. Memang dia berada di posisi di tengah ini. Boleh-boleh saja, tergantung dari permintaannya. Tidak harus di sepertiga enggak. Memang kalau dia memang mintanya tampil di tengah ya tidak apa-apa. Tetap kita memberikan juga headroom. Ini headroom itu harus ada. Seberapa ukurannya? Ya seperti tadi bilang, tidak ada ukuran pasti. Yang penting enak dilihat, gambarnya bagus, ya udah, bungkus saja. Nah ini tadi kan contoh manusia. Sekarang kalau contoh misalkan pura Tanah Lot ya, itu ngambilnya juga posisinya juga tidak di tengah dia. Kalau di tengah menurut teori videografi dan fotografi mungkin kurang bagus ya. Memang tidak selamanya di tengah tidak bagus enggak. Tapi kita sekarang kan belajar tentang rule of third. Jadi penempatan subjek yang disyuting di titik-titik persilangan garis imajiner. Ini seperti kita ngambil video Tanah Lot ya, usahakan di sepertiganya. Ini juga tidak saya edit ya, kita paskan supaya sesuai dengan grid lainnya dari rule of third enggak. Ini asli shot, asli master shotnya. Ini kenapa kita taruh di sini? Karena ini untuk memberi ruang dari ya, kalau tadi semacam looking room lah. Ini kan ada ombak ya. Ada ombak yang datang menghantam dari pura Tanah Lot ini ya. Jadi puranya ditaruh di sekitar sini, sepertiga sini ya. Biar ombaknya juga kelihatan. Kalau di tengah nanti kurang bagus nanti. Kalau misalkan kita point of interest-nya apa? Tanah Lot dan pengunjungnya. Nah, bukan sekarang kita bukan ombaknya yang kita fokuskan ya, kita orangnya. Jadi pura Tanah Lot-nya kita geser, frame-nya kita geser ke kanan. Jadi biar kelihatan pengunjungnya di Tanah Lot ini. Kita sekarang coba apakah shot size
shot seperti ini bisa masuk dalam rule of third. Nah, ternyata masih masuk ya. Ini masih masuk dalam titik-titik seperti ini. Bagus dia karena point of interest kita adalah pengunjung ini, bukan ombak ini. Kalau yang video pertama tadi kan kita fokusnya pura tanah laut dan ombak. Sekarang kita fokusnya tanah laut dan pengunjungnya. Ini sekarang kita masih tetap dalam bahasan rule of third ya. Ini adalah ada satu lagi bahasan. Ini ada istilah golden mean ya. Jadi kalau kita tadi titik-titik persilangannya di sekitar sini, di sekitar sini, di sekitar sini, di sekitar sini, maka ada semacam garis ya, atau istilahnya area sekitar sini, sekitar garis pertama yang di horizontal yang di atas ini ya, sekitar garis pertama ini adalah istilahnya golden mean ya. Dari ruangan ini atau garis imajiner atau ruangan imajiner ini adalah semacam area untuk mata ya, mata manusia ya. Kalau misalkan kita wawancara atau kita mengambil orang, ini adalah golden mean namanya ya. Ini golden mean. Jadi areal mata. Nah, ini namanya golden mean areal mata. Ini sekarang akan kita praktekkan apakah video-video yang di depan tadi yang kita contohkan matanya itu masuk dalam golden mean ini. Ini sekali lagi juga tidak kita edit, tapi kita taruh grid line-nya ini di depan video yang tadi saya ambil. Apakah dia masuk matanya sekitar sini, kita lihat. Kita perhatikan ya. Ini areal mata reporternya masuk dalam golden mean itu ya. Sekarang biar videonya lain, biar komposisinya lain, subjeknya lain, tapi mata dari reporter ini masuk di area golden mean itu. Meskipun dia duduk, yang tadi berdiri, tapi areal matanya tetap sama, dia masuk di sekitar situ ya. Nah, ini yang tadi juga masuk di areal mata situ. Ini contoh aja, apakah kalau misalkan dia matanya sekitar sedikit keluar ya, seperti saya katakan tadi bahwa ini kira-kira ya, berarti kalau kasusnya seperti ini, berarti headroom dari reporternya ini kurang lebar dia ya, nggak apa-apa, namanya juga perkiraan ya. Mungkin ini waktu ngambil saya tidak memperhitungkan ini terlalu tipis, ini headroomnya terlalu tipis. Ini hanya ilmu yang tidak ada pasti ya, seberapa itu nggak ada. Yang penting enak dilihat, bungkus. Adalah kalau berjalan ini kita harus mempertimbangkan headroomnya, golden mean-nya ya. Jadi ya masih masuk dia golden mean-nya ya, keluar sedikit kadang ya. Tapi sekitar situ. Begitulah tadi bahasan tentang rule of third. Kalau misalkan ada yang bertanya, silahkan kirim pertanyaan atau video hasil syuting Anda dengan persyaratan yang saya tulis ini ke email saya atau ke HP saya atau ke medsos saya. Semoga bahasan rule of third kali ini bisa membantu Anda dalam pengambilan gambar. Bagaimana cara meletakkan subjek yang kita syuting di titik-titik mana, di bagian mana dalam suatu layar atau frame, sehingga akan menjadi lebih bagus. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.